Di tengah pandemi COVID-19, seluruh rencana pembangunan terhenti. Seluruh elemen pemerintah dan masyarakat fokus melakukan penanganan untuk memutus penyebaran virus ini di Bali, tidak terkecuali masyarakat adat. Desa adat mampu bersinergi dengan baik dalam memperkuat program-program pemerintah hingga ke tingkat desa adat. Ini menjadi kunci kesuksesan pemerintah di Bali dalam menghentikan penyebaran wabah COVID-19, seperti yang telah diterapkan Desa Adat Gel-Gel. Desa tua di Kelungkung ini melakukan penanganan COVID-19 begitu maksimal. Jajaran prajurit dalam seluruh lembaga bergerak bersama-sama tanpa lelah mengedukasi masyarakatnya. Di tengah situasi pandemi, inilah wujud nyata kontribusi desa adat dalam mewujudkan program Nangun Satkerti Loka Bali dalam pemaknaan penanganan COVID-19. Sebab sinergi dalam garis penanganan COVID-19 ini memerlukan energi besar untuk menghadapinya. Bendesa adat Gel-Gel Putu Arimbawa mengatakan sangat tidak mungkin melanjutkan pembangunan secara maksimal di tengah pandemi, karena semua sektor terhenti akibat wabah. Sehingga sejalan dengan himbauan, arahan, instruksi hingga aturan pemerintah, Desa Gel-Gel melakukan penanganan COVID-19 melalui Satgas Gotong Royong. Wadah Satgas ini dimaksimalkan dengan memberdayakan seluruh elemen adat yang ada, mulai dari melakukan pendataan, penjagaan, patroli, memberikan bantuan sembako, meneruskan himbauan pemerintah, bahkan memperkuatnya ke dalam bentuk perarem. Perarem ini mampu mengikat masyarakat setempat untuk lebih taat terhadap seluruh protokoler pencegahan COVID-19 hingga ke tingkat desa. Sejalan dengan konsep Nyujuh Atma Kerti dalam Satkerti Loka Bali, yakni sasarannya mampu menyentuh hati, jiwa dan kepribadian masyarakat Bali dalam mematuhi segala anjuran pemerintah untuk mencegah meluasnya wabah dan korban jiwa. Karena desa adat mampu menyentuh kesadaran budi masyarakat melalui perarem yang mengikat, bahkan diatur sanksi ketat. Perarem dalam penanganan COVID-19 di Desa Gel-Gel berjalan cukup efektif, bahkan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Bali. Setelah berakhir pada tahap pertama 30 April lalu, isi peraremnya kembali dievaluasi. Telah diputuskan bahwa perarem ini diperpanjang untuk sebulan berikutnya. Sebagaimana diketahui, Satkerti yakni Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti adalah gagasan besar Gubernur Bali Wayan Koster. Visi Nangun Satkerti Loka Bali telah diimplementasikan di setiap desa adat di Bali. Visi membangun dari Pemprov Bali ini telah dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian tradisi dan budaya. Bahkan didukung anggaran langsung dari Pemprov Bali senilai 300 juta rupiah per desa adat. Implementasi dari program ini di setiap desa terasa lebih tajam jika Bali lebih cepat keluar dari persoalan COVID-19 dan kembali ke jalur pembangunan. Larangan keluar rumah di atas pukul 8 WITA ini, kata Arimbawa, berlaku untuk seluruh krama desa adat Gel-Gel yang tersebar di 28 banjar adat pada 3 desa dinas, yakni Desa Gel-Gel, Desa Kamasan, dan Desa Tojan. Jumlah krama desa adat Gel-Gel secara keseluruhan mencapai 2.765 kepala keluarga. Menurut Arimbawa, perarem soal pencegahan COVID-19 disertai sanksi tegas ini diterapkan agar Satgas Gotong Royong di Desa Adat Gel-Gel tetap kuat dan mau diikuti krama setempat. Arimbawa mengatakan salah satu pertimbangan Desa Adat Gel-Gel mengambil langkah tegas membuat perarem cegah COVID-19 ini karena sudah ada warga setempat yang jadi korban, meskipun pasien dalam pengawasan atau PDP tersebut belum diketahui positif corona atau negatif. Selain itu, di desa lainnya juga sudah ada warga yang positif COVID-19. Perarem cegah COVID-19 ini, kata Arimbawa, diberlakukan dengan pengecualian bagi krama yang sakit. Jika memiliki keperluan mendesak seperti hendak pergi ke rumah sakit karena sakit, mereka diizinkan keluar rumah di atas pukul 20 WITA
dengan meminta surat dispensasi dari prajuru desa adat. Perlakuannya sama seperti krama keluar rumah saat menyepi tahun baru Saka. Desa adat Gel-Gel sendiri termasuk salah satu desa adat di kawasan Kecamatan Klungkung yang penduduknya cukup banyak, yakni mencapai 2.765 kepala keluarga. Menurut Arimbawa, kerama desa adat Gel-Gel mayoritas bekerja sebagai petani. Selain petani, banyak juga yang bekerja di bidang kerajinan tangan, pariwisata, pegawai swasta, dan jadi PNS. Mereka tinggal tersebar di 28 banjar adat pada 3 desa dinas. Rinciannya 13 banjar adat di desa Gel-Gel, yakni Banjar Jero Kapal, Banjar Pancoran, Jero Agung Kaler, Banjar Dendeng, Banjar Jero Agung Kelod, Banjar Puri, Banjar Anyar, Banjar Pegatepan, Banjar Tangkas, Banjar Nyu Aye, Banjar Balitumbak, Banjar Minggir, dan Banjar Dukuh. Sedangkan di desa Kamasan meliputi 10 banjar adat, yakni Banjar Siku, Banjar Gerie, Banjar Kacang Dawe, Banjar Celagi, Banjar Sangging, Banjar Pandemas, Banjar Pandekaler, Banjar Peken, Banjar Pande, dan Banjar Tabanan. Sebaliknya, desa Tojan melingkupi 5 banjar adat, masing-masing Banjar Jelantik Koribatu, Banjar Jelantik Mamoran, Banjar Tojan Kaler, Banjar Tojan Kelod, dan Banjar Lebah Celepik. Akan bermanfaat ketika memang situasinya tidak seperti sekarang. Artinya dalam situasi normal, beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan di awal, katakanlah seperti pelestarian atau penggali seni muali, sangat baik untuk bisa kita lakukan di desa adat, khususnya desa adat Gel-Gel, sehingga kita harapkan nantinya apa yang menjadi kekayaan seni dalam hal ini di desa adat Gel-Gel bisa kembali dibangkitkan. Karena seperti kita ketahui, desa adat Gel-Gel adalah sebagai salah satu desa tua, pasti punya tradisi kebudayaan yang cukup tinggi jika kita gali lebih lanjut. Nah, karena situasinya seperti sekarang, maka kegiatan-kegiatan ini kita alihkan kepada kegiatan penanganan COVID-19 ini. Kegiatan di desa adat Gel-Gel yang bersumber dari dana APBD provinsi, ada beberapa yang sudah kita bisa laksanakan. Salah satunya adalah bulan Bangsa Bandi sudah bisa terlaksana. Kemudian ada beberapa kegiatan juga yang sudah kita bisa laksanakan. Dalam hal ini adalah kegiatan upacara atau piaudalan di Pura Pusah dan Pura Dalam, Kayangan 3 desa adat Gel-Gel. Itu sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian ada beberapa program juga yang kita bisa laksanakan, yaitu satu perbaikan atau penyederan yaitu dukuk di desa adat Gel-Gel. Itu sudah dilakukan dan laporan kemarin sudah selesai 100%. Kemudian program-program yang lain, karena ada situasi seperti pandemi seperti sekarang, itu belum bisa terlaksana dan kita koordinasikan lebih lanjut untuk bisa kita laksanakan pada kegiatan yang lain. Koordinasi kita dengan provinsi untuk kegiatan-kegiatan di desa adat Gel-Gel, khususnya yang menyangkut nanti kegiatan yang bersumber dari dana APBD Masa Berencana Provinsi Bali, itu melalui koordinasi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Jadi apapun yang menjadi edaran, instruksi ataupun imbauan dari Gubernur melalui Dinas Pemajuan Adat Masyarakat Adat tersebut selalu kita koordinasikan dan kita laksanakan sesuai dengan yang sudah digariskan. Jadi ada beberapa, termasuk adanya perubahan rencana penggunaan APBD desa adat, kemudian ada RKT 1 dan RKT 2, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, Bupati Klungkung Inyoman Swirte yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Klungkung mendukung penuh upaya desa adat Gel-Gel yang menerapkan perarem berupa larangan keluar rumah di atas pukul 20 WITA. Menurut Bupati Swirte, pembatasan mobilitas warga yang diterapkan desa adat Gel-Gel ini juga mengacu dari himbauan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran wabah COVID-19. Tim Liputan melaporkan.